Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismayanti. Saya akan menjelaskan dari hasil laporan saya. Pertama itu, 5 bank dengan aset terbesar di Indonesia telah merilis laporan keuangannya per kuartal 3 atau per 9 bulan, yaitu bulan Januari sampai September. Pada saat pandemi seperti ini, para investor wajib melihat peluang dan pergerakan bisnis dari bank-bank besar ini. Dalam Pusat Statistik mencatat bahwa per kuartal 3 tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami minus atau terkontraksi sebesar 3,49% dibandingkan dengan periode yang sama di 2019 lalu, di angka 5,52%. Dari data tersebut dapat disimpulkan sudah ada tanda-tanda pemulihan ekonomi di Indonesia dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jika dilihat dari komponen PDB, sebetulnya memang hanya konsumsi pemerintah saja yang tumbuh positif karena sengaja difokuskan untuk memulihkannya. Sedangkan konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan impor masih negatif. Peran perbankan dalam menggerakkan perekonomian nasional sangat besar. Pasalnya, perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi termasuk sektor penggerak utama produk domestik bruto Indonesia. Penggerak utama ekonomi nasional adalah konsumsi, investasi, serta kegiatan ekspor impor. Perbankan memiliki peran besar dalam kegiatan tersebut. Kontribusi konsumsi dan investasi menyumbang 80% terhadap ekonomi. Perbankan berperan di semua aktivitas ekonomi, sehingga secara logika sederhana bisa dipahami peran besar perbankan dalam perekonomian. Selama tahun 2020, pemerintah tercatat 3 kali mengubah proyeksi pertumbuhan ekonomi. Pada Maret sampai April, pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi dikisarkan minus 0,4% hingga minus 2,3%. Pada Mei sampai Juni, perkiraan lebih pesimistis di angka minus 0,4% hingga minus 1%. Setelah melihat berbagai perkembangan pada September sampai Oktober, proyeksi pertumbuhan kembali direvisi menjadi kontraksi 1,7% hingga 0,6%. Untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bank Indonesia berupaya tetap menjaga stabilisasi nilai tukar rupiah, menurunkan suku bunga, melakukan pembelian surat berharga negara, dan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan. Tujuan penurunan suku bunga adalah meningkatkan likuiditas keuangan untuk mendorong aktivitas dunia usaha. Kemudian bagi investor maupun calon investor, laporan keuangan bisa menjadikan mereka yakin atau tidak untuk memberikan dana investasi tambahan. Hal ini dikarenakan informasi di dalam laporan keuangan bisa memberikan hasil analisis bagaimana perusahaan akan mengembangkan dana investasi tersebut untuk kemudian dijadikan keuntungan bagi investor. Berdasarkan dari data laporan keuangan Bank BRI tahun 2016, 2017, dan 2018, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bank BRI memiliki kinerja keuangan yang baik dalam menyalurkan dana-dana yang ada pada perusahaan dan dapat menekankan biaya bunga yang ada. Dari laporan keuangan Bank BRI juga dapat dilihat ketransparan dalam memberikan seluruh informasi keuangan pada perusahaan. Dalam penelitian ini, analisis rasio perusahaan harus tetap menstabilitaskan persentase dari rasio-rasio Bank BRI sehingga perusahaan mampu mempertahankan kualitas permodalan maupun pemberian kreditnya. Bank BRI juga perlu mempertahankan keseimbangan dan pengembalian yang tinggi dengan risiko yang dihadapi tinggi juga. Jika bank sulit menyalurkan modalnya secara efisien, maka bank akan kesulitan dalam melunasi segala kewajibannya. Bank BRI perlu mengevaluasi hasil kinerja keuangannya dikarenakan dari hasil perhitungan perusahaan lalu mampu menaikkan jumlah laba perusahaan, tetapi laba terus menurun setiap tahunnya. Baik, mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.